jadi pengen nangis gitu. Aku nggak ngerti kenapa pengen nangis. Gua tuh jadi kita ya gua kan gitu. Gua yang kecil. Kalau kesana Iya. di sini bukan sih deh. Ya, di sini nikmatin. Untuk sejarahnya sendiri, Gua Kemuning itu diambil dari kata leuwih. Itu di bawah ada leuwih dan kuning. Leuwih Kemuning itu apa dek? Ya, kayak sungai gitu. Gelombang kolam kecil. Kolam cuma agak dalam. Guys, welcome back to my channel Lastri 3 Dimensi. Aduh, sorry senternya. Ya Allah, subhanallah, sekarang kita lagi ada di lokasinya di Gunung Susuru. Bener gak sih, Peng? Benar. Bener gak, guys? Bener, ya udah. Dan Gunung Susuru ini lokasinya masih di Ciamis. Ciamis gak, Peng? Aku tahu Benar, salah nih. Ciamis, Bojong. Ciamis di Bojong. Nih, ini gapuranya. Tadi sih pertama juga waktu masuk ada gapura ini ya. Nah, kebetulan juga malam ini aku nggak sendirian, ditemenin langsung sama kuncen yang di sini, yaitu Dek. Sini Dek, halo Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. perkenalkan ini kuncen dari Sebenarnya bukan kuncen teh. apa? Jadi gimana Dek? Jadi pemandu aja lah, Pemandu, wisata, pemandu. ya. Oke, oke, oke. Penggiat sejarah, penggiat Tapi budaya. katanya dia masih muda Dek. Ya masih muda. Berapa umurnya? 19 tahun. Serius? 19 tahun? 19 tahun. Subhanallah. Gendong guys. Oke Dek, ini Gunung Susuru ini tempatnya namanya lebih apa nih tempatnya nih? Jadi tempatnya Susuru ini bukan makam ya teh. Cenderungnya patilasan. Petilasan. Ya, situs. Situs. Iya. Oke. Ini kira-kira udah berapa lama ini petilasan ini? Nah, untuk petilasan ini sekitar abad ke-6 udah ada. Abad 6, udah lama dong ya? 6 udah ada. Berarti barengan sama di Karangkamulya. kamu lagi Iya. ya? Masih Ya. nyambung ya, ya. Malahan tua ini. Oh, lebih Lebih tua. tua. Oh, gitu. Oke. Ini kelanjutan dari Gunung Sawal, Gunung Sawal di mana? Panjalu. Panjalu. Oke. Bisa langsung jelasin sambil jalan nggak, Dek? Bisa. Oke. Nah, ini tangga Iya. menuju ke ini masjid ya, musola ya? Ini musola Musola. Oke. bangun sekitar tahun 2017. 2017. Bangunan biasanya ini cenderung dibangun oleh pemerintah tempat provinsi, kabupaten. Jadi ini wilayah Bisa agak sedikit terus udah maaf suaranya. wilayah Desa Kertabumi. Nah, kalau ke atas itu situs itu ada lindungan atau di bawah lindungan BPCB Serang. Oke, Banten ya. Ya, Banten. Cagar Budaya Alam Banten ya. Ya, BPCB Badan Pelestarian Kenapa Cagar bisa Budaya. ke Cagar Budaya Alam Banten larinya ini? Sejarahnya kenapa nih? Nah, karena ini kan dulu Banten itu sebagai pusat Pusat? jadi balai ya, Ya, balai. masa sing buri? Ada penemuan gitu kan, kita Ngarep laporan ya? ke BPCB. Sing ngarep tuh. Ada temuan baru kayak artefak itu biasanya kita laporan ke BPCB, ada laporan tiap bulan, tiap tahun, kondisi situs gimana, rusak atau berubah atau hilang atau Oh iya, gimana. ke pusat ya laporannya. Laporan langsung ke pusat. Nah, kalau ini sama ya, mungkin bangunannya tangganya masih baru ya, Ini jembatannya. masih baru, ya benteng. Ini benteng. Kayaknya yang ini sebelah ini tuh jalan kuno ya kayaknya ya. Enggak, ini Yang ini nih. memang buat Yang saluran air gitu. Yang mana? Ini kan? Iya. Oh, Saluran saluran air. air. Oke. Dan saya pribadi deh masuk ke sini itu rasanya kayak masuk suatu dimensi yang benar-benar nggak ngerasain yang negatif, maksudnya lebih auranya positif deh. Iya. Karena konon dulu situs Gunung Susuru ini merupakan petilasan Kalabiang. Oke. Ya, Kabatara, itu kan Kabataraan.
ini tempat di mana berkumpulnya para Batara gitu kan. Kata nih. Sebelumnya juga sebelum ini kan ada fase awal tadi, ada masa peradaban atau peralihan masa Hindu Buddha ya. Iya, Kemudian ada masa Islam. Masa Islam masuk ke sini abad 16, tepatnya 1585. Itu dibawa oleh Prabu Dimuntur. Prabu Dimuntur. Iya. Oke. Gitu. Kalau gak salah, nama Prabu Dimuntur sendiri itu masih silsilah dari ini ya? Sebenarnya masih Bukan. Bukan ya? Kalau Prabu Dimuntur itu dari Sumedang Larang. Sumedang Larang? Iya, masih nyambung ke Sumedang Larang. Oke. Terus dek. Nah, itu daripada Prabu Gesan Ulun, putra Gesan Ulun, dengan istrinya Nimas Cukang Gedengwaru. Kemudian beliau diperintahkan, ditugaskan untuk mengislamkan daerah Kertanggung, mobil khusus Galuh. Ini waktu pasti udah lama banget Ini nih. udah lama ini Pak. Dari dulu nih guys. Ini jaraknya turun dari tadi gapura awal yang kita bikin opening, Ya. ini ada berapa? Kilo? Sekitar kilo Hah? paling 50 meter kan. Nah, gimana kan? Oh, ini ada tangga-tangga Ada juga nih. yang juga naik. Ini kayaknya aku kedengar suara aliran sungai deh, Dek. Ada ini sebelah kiri Sungai. itu Sungai Cimuntu. Nah, itu kan latar belakang daripada Prabu Dimuntur. Dimuntur itu tempat Prabu di Muntur. Nama aslinya Kiai Rangga Patra Kalasa atau Pangeran Rangga Permana. Aslinya. Kemudian yang sebelah kanan itu Sungai Cileer. Oh, ini ada 2 sungai. Ada sungai. Ini aliran 2 sungai ini nyambung dari sana nggak sih? Cimanggala juga nggak sih? Yang Cimuntur ini dari Panjalu. Panjalu. Yang Kalau kanan? yang Cileer ini belum tahu kan Yang kanan. Oh, gitu. Oke. Subhanallah ya, Dek ya. pertemuan sama air. Pertemuan air. Oke. Air di Karang Kemulian. Iya. Ini makin ke atas tuh enak ya, atmosfernya tuh enak deh. Kayak Kayaknya ini tebing deh, kita kayak di atas tebing ya kita deh. 120 meter bisa ke bawah. 120 meter. Wow. Ya Allah. Aduh, mau serang ya? Hah? Ajis, Kenapa? Ajis, ngap. Subhanallah, subhanallah. Cuman, Dek, Iya. sekarang aku ada di posisi ini, Iya. tiba-tiba aku kayak ngerasain sedih gak tau ngerasain apa ini ya Allah. Dulu aku pernah ke Dayeuhluhur, Sumedang Larang itu Dayeuhluhur. Terus Putih kan. ini aku nggak tahu kan, aku seumur hidup baru nginjek ke tempat ini. Cuman tiba-tiba pengen nangis gitu. Aku nggak ngerti kenapa pengen nangis. Asik setik duri pulang tunduk ka Gusti Nu Maha Agung. Prabu. Sebelum berapa nggak tahu kenapa deh. Apa? Maksudnya kok masih ada sambungan bukan sambungan, aku udah ngerti deh. Udah ngerti. Ya, kemungkinan beliau kemungkinan ya. Karena ini kan tempat sebelum ada Pajajaran juga udah ada. Oh gitu, iya. Kemungkinan besar Prabu Kian Santang itu pernah singgah di sini kemungkinan. Iya, Allah. Iya. Karena kan nggak ada yang tahu kan, nggak ada bukti yang otentik tertulis Iya, seperti manuskrip itu kan kuno itu kan tidak ada, iya. prasasti tidak ada. Iya. Terus
tersirat bukan tersurat ya deh ya. Iya, tersirat. Kita bisa lagi lagi deh. Bisa. Dong ya Allah deh, batu deh. Allah guys, Ini namanya situs Gunung Susuru guys. larangan teh. Larangannya apa? Kan dari Dirjen Oh iya iya iya. Kebudayaan, Mm-mm. di mana setiap pengunjung ataupun setiap orang nggak boleh enaknya di sini, nggak boleh coret-coret di batu, nggak boleh Iya iya nggak boleh. memindahkan. Kayak ngambil daunnya juga nggak boleh ya. Kalau daun sih ya kalau gitu nggak boleh. Udah lama banget. Ini udah lama. Ini baru Baru. Mau masuknya kayak ini. dimana tadi kan sebelum kita masuk Heeh. ada dua buah gua. Satu Oke. gua macan satu, gua macan dua, gua macan tiga. Ini empat juga ya. Penjelasannya. Jadi kalau ini tuh kita emang bener di gunung ya. Ya bukit teh. Oh bukit, lebih ke bukit. Bukit. Guys, jadi bener-bener kita explore itu lebih bermakna, lebih berkesan itu ketika kita explore ke tempat bersejarah, karena di sini kita benar-benar bisa lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah zaman dahulu leluhur kita ya deh ya. Ya. Kayak gini Ini punden berunak ya. punden berundak. Ya. Punden berundaknya apa deh? Dimana salah satu punden berunak. Boleh maju ke sini nggak? Benar juga. Maksudnya biar kelihatan kamera. Ini apa? Ini kan tempat di mana punden berunak ini disebutkan bahwa punden berunaknya kan berundak teh. Satu. Jadi ada lantai satu, Lantai dua, lantai- iya. tiga, baru ada lima. Lima itu satu tegak. Mhm. Yang difungsikan sebagai filosofi laki-laki. Dulu Filosofi ya, ya. punden berunak ini difungsikan sebagai sarana ritual pada masa Hindu-Buddha dulu. Atau yang lebih dikenal kita kan dulu di Galuh ini kan khususnya Galuh Mhm. biasanya cenderung Sunda Wiwitan. Iya. Pendidikan Ini kan punden berunak. Batuannya batuan andesit. bantuan andesit. Kedua. Sebelum dibuka menjadi situs, di sini tuh digunakan sebagai huma teh. Oke. Huma oleh masyarakat setempat. Nah ini di sini dulu ada kebun, ada yang milik. Ini kan pemiliknya dulu ada Pak Jun, Pak Edi, Pak Ganda, Pak Omo. Ini yang milik yang punya kebun di sini. Masih keluarga lah. Di sana di dalam ada batu pertapaan, pertapaan. Batu pertapaan. Kalau nggak salah tuh dengar-dengar di sini tuh kayak ada pecahan candi itu. Oh, kalau candi itu nggak ada teh di sini. Oh, nggak Karena ada. ini kan nggak masuk. Itu kalau candi biasanya agamanya Hindu. Mm-mm. Mohon maaf, ya Hindu atau Buddha. Mm-mm. Karena di sini kan peralihan teh. Oke. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada candi. Nggak ada candi. Karena punden berunak ini kan dulu pada zaman megalitikum, Oke. neolitikum nggak ada punden berunak. Iya, iya. Udah lama banget ya. Iya, udah lama. Sebelum ada jauh candi. Iya. Ini sekelilingnya ada apa aja? Oh, kalau Jarak objeknya masih jauh, masih banyak. objeknya itu ada apa aja, Dek? Ada gua kemuning, Gua kemuning. ya, batu patapan 4, batu patapan 3. Gua tuh jadi kita ya gua kan gitu. Gua yang kecil cuma nggak besar. Kalau kalau kita kesana nggak apa-apa. Nggak Apa-apa, bisa. Oh nggak boleh. apa-apa. Jadi Bismillah ya. Iya. Udah kita langsung ke gua yuk, Dek. Kita lihat ke gua, guys. Jaraknya jauh nggak, Dek? Lumayan. Oh lumayan. Iya. Nggak begitu jauh lah. Enggak deh. Paling. Itu jalan ini olahraga malam. Dek. Iya. Oh iya. Adek katanya usianya 19 tahun ya, Dek ya? Nah, Adek sendiri
bisa mengetahui sejarah ini diajarin sama kakek atau papa gimana dek? Diajarin dulu sama kakek. Dari umur Ya 10 tahun lah. 10 tahun? Ya 10 tahun. Ada sekolah nggak? Sekolah. Lulus SMK? Sholat. Minta petunjuk ya. Sholat ya. Karena semua batu patapan di Susuru ini semua menghadap ke kiblat. Semua kiblat. Coba ke sana. Sana. Sana ya? Ya, sana. Kiblat. Boleh megang nggak sih dek? Boleh. Sini. Aduh. Kayaknya katanya di sini deh dek. Iya. Di sini bukan sih dek? Ya sebelah sini. Sebelah sini Ini kan? batu yang ini. Nah, ini batu ini. Ini kan? Ini ya. Sebentar kali sepatu aku dong guys, maaf. Peng, sorry Peng, pegangin senter Peng. Aduh. Rasanya tuh nggak apa sama sekali nggak ngerasa mana nggak center takut gue. lah. Iya nggak takut Nggak ya. takut. Karena emang aura di sini semuanya positif ya. Iya. Karena dari zaman dulunya juga tempat ini memang untuk digunakan Beribadah. beribadah gitu, Iya, beribadah. beribadah. Ini tapi di atas masih di atas jurang dek, Masih. pinggir-pinggir. Iya. Ini masih dulu. Sungai Cileur. Ya, jadi Leur. muter. Jadi memang Susuru ini dikelilingi dua mata air. Yang tadi Sungai Jati sama Cileur. Jadi di tengah-tengah Susuru itu kan. Ya tengah-tengah aliran sungai ya. Ini masih jauh deh, enggak? Oh lumayan. Ya. Lumayan. Oke guys, sekarang kita udah nyampe Gua Kemuning ya deh ya. Gua Kemuning tadi udah lumayan berapa ya dari tadi petapa 4 tuh ada berapa meter ya? Petapa 4 ya? 20 meter lebih. Ini pohon apa ya, Dek? Ini Sebutnya. pohon amplas. Amplas. Boleh megang nggak sih, Dek? Boleh. Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Dek, Gua Kemuning ini pasti punya sejarah story sendiri kan? Punya. Pastinya. Apa Iya. nih sejarah story sendiri dari Gua Kemuning ini? Ya. Guys, sini. Sini. Ayo. Kita boleh kan lihat sampai Boleh sini ya? ya. Boleh. Jadi untuk sejarahnya sendiri, Gua Kemuning itu diambil dari kata lewi. Itu di bawah ada lewi kemuning. Lewi Kemuning itu apa, Dek? Ya kayak sungai gitu, ada gelombang itu kolam kecil, kolam cuma agak dalam, namanya lewi kemuning. Kemudian juga dulu di sini ada pohon kemuning, Pohon bunga kemuning. kemuning. Jadi pada masa dulu itu masa kerajaan Kertabumi, Gua Kemuning ini difungsikan sebagai sarana penyimpanan Penyimpanan apa? barang-barang Barang. kayak keramik. Zaman keramik zaman dinasti Ming, dinasti Qing, Cina ada Sini. itu sekarang diamankan di rumah. Oh, ada di rumah, Dek. Ada. Oke. Kemudian setelah era penjajahan ini difungsikan sebagai bersembunyi Sembunyi Iya. dari penjajahan. penjajahan. Jadi orang Kertabumi dulu ngumpet di dalam, Berarti masuk gua. Kalau ngumpet di dalam, biasanya kan gua itu sendiri biasanya suka ada tempat keluarnya gitu. Ada Ini- yang tadi gua macan. Oh, ini keluarnya di Gua Iya. Macan. Nah, Oh. ini tembusnya di bawah Punden Berundak pusatnya, Susur. Yang tadi itu yang iya. tap-tap itu ya. Iya. Oke, subhanallah. Wah, ini jujur ya deh ya, aku pribadi seumur hidup tuh masuk goa, lihat goa sampai megang goa tuh guys, seumur hidup aku baru megang. Iya. Cuma lihat-lihat di TV doang gitu Dari sekarang. Pangandaran banyak, wah. Oh iya, di Pangandaran banyak bener-bener. Aduh, subhanallah. Cuman Dek, Iya. aku tuh di sini mungkin kalau orang bilang aku tuh katanya indigo atau orang bisa atau apa ya, itu terserah mereka ya. Iya. Mau menilai aku seperti apa. Cuman bismillahirrahmanirrahim, di sini tuh aku ngelihat sosok penjaga di sini ini putri. Iya. Perempuan. Bener gak? Iya, itu disebutnya Dewi Kemuning. Oh, Dewi Kemuning. Iya, istri daripada Raden Adipati Bojonegoro Surabaya. Subhanallah. Dia Iya. yang memegang kunci katanya. Yang memegang kunci dia masuk ke
Masuk dalam arti masuk ke alam gaib ya. Ya, aku ngeliat dia bajunya putih kuning. Putih kuning. Dia mukanya tirus banget, cantik gitu banget. Subhanallah ya. Aku ngeliat. Terima kasih udah ngizinin sini. Bahkan di dalam, cuman alhamdulillah ini ada sedikit ngasih tahu ke aku, bilang bahwa di dalam gua kemuning ini tuh masih banyak harta yang tersimpan, bener gak? Iya, kemungkinan banyak. Tapi sifatnya jadi digaibkan, kayak dimaksa itu digaibkan. Maksud barang itu kan bukan harta, itu bukan emas. Iya. Yang pertama kadang-kadang ada fosil, kan kalau dijual bernilai, ada nominalnya. Kemudian ada keramik. Juga kalau sekarang dinominalkan itu berapa? Ya lumayan kan, iya. Nilai historisnya tuh mengandung filosofi. Kemudian pusaka juga banyak. Iya. Jadi tapi memang barang tempat itu sendiri untuk menjaga tempat ini tetap terjaga, aman gitu. Oke, subhanallah. Ini kelilingnya udah mentok ya? Udah mentok ya. Ada lokasi apa lagi, Dek? Ada setelah ini Batu Patapan, masih Batu Patapan. Batu Patapan. Ada berapa lagi, Dek? Dua lagi. Oke guys, kita bakal langsung lanjut ke Batu Patapan berikutnya. Iya. Oke guys, sekarang kita mau ke Patapan 1 ya, Dek ya? Iya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Posisi udah apa? Indah. Nah, ini bisa ke atas apa bisa, Dek? Oh boleh. Ini kibatnya ke sana. Paling sering perhatiin itu salat di sini. Ini pernah dengar gak cara dia sholat dia berdiri atau duduk? Sama kayak sekarang. Sama kayak sekarang. Gelap banget ini. Jadi ini apa-apanya? Lampu HP ya. Kita dilihat. Begitu ya. Nah kalau ini yang lain-lainnya ini apa? Tadi benar ini kan. 1, 2, 3, 4. Berarti sama kayak dengan Padang kan? Padang ini tadi kan ini ada patapanya ada berapa? 1, 4, 4 kan? Ya. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 ya kan? Kalau di Siloka ya? Galuh itu yang 4 kali pancer. 4 kali. Wah bener deh, aku salut banget sama pengetahuannya Ade yang masih muda. Enggak. Nah, ini kan simbol. Jadi memang kalau lingga itu simbol daripada laki-laki. Simbol daripada laki-laki. Ada lingga, ada yoni. Yoni itu simbol perempuan. Jadi di sini itu lebih dijelasin lagi deh sama teman-teman. Lingga ini tuh maksudnya apa gitu? Ya kan lingga itu sebagai filosofi. Kalau di Sunda itu kan lingga itu sebagai sarana ritual kalau dulu pada zaman siwa. Jadi ini emang dikhususkan untuk laki-laki gitu? Enggak juga. Oh, enggak juga. Perwujudan. Dewa Siwa itu kan perwujudan lingga. Kemudian lingga sendiri ini kan diibaratkan di gambaran laki-laki. Ada siang, ada malam kan? Ada pagi, ada sore, ada pasangan. Air yang keluar ya? Itulah kayak serangga gitu. Oh? Kayak apa? Kalau orang Sunda mau heret. Suka ada juga yang ritual di sini ya? Banyak. Kan depan. Iya depan. Boleh megang nggak sih? Halo, Pak. Kok gerak sih, Dek?
Aduh ya Allah. Kalau ketika ada di lokasi ini tuh aku tuh kayak ngerasa ini deh. Rasanya aku ini seorang apa ya, tua gitu. Ketika berdiri di situ tuh ngerasa kayak di bawah aku tuh kayak kolot, ya. Bener bisa deh. Iya. Kan simbol juga kan. Iya. Banyak filosofinya. Iya ya, semuanya kan filosofi Siloka ya. Iya. Jadi aura ketika ada di tempat ini tuh aku ngerasa kayak tinggi gitu deh. Iya. Ya, udah jelas ya, karena ini udah jelas banget sejarahnya. Kerajaan. Kerajaan. Dan nggak mungkin juga ini jadi Siloka di sini ya. Kan 1585 masih kerajaan. 1585 sampai 1602. 1602. Nah, kemudian 1602 itu masuk VOC. VOC kan. VOC periode company itu kan perdagangan Hindia Timur. Kemudian ada masuknya Mataram juga Sultan Agung. Nah, baru sistem pemerintahan di Galuh itu dirubah menjadi kabupatian atau keadipatian. Itu. Hanya dirubah gelar Prabu jadi adipati. Semua ya gelar Prabu diganti sama adipati. Yang pernah diinjak Mataram pasti gelarnya juga adipati. Kan Raden, Adipati, Arya biasanya. Udah nggak pakai Prabu lagi ya. Nah. Udah keren. Iya. Alhamdulillah. Nah karena kita kan memang nggak bisa akses ke Gua Macan itu sendiri ya. Iya. Cuman bisa sedikit ngasih tahu gak jalannya tuh kemana? Apa arah pulang, Dek? Ini di bawah, tepat di bawah ini teh, di bawah pohon jati, tuh pohon jati yang itu yang agak besar tuh. Di bawah. Di bawah ini. Sama fungsinya juga, sama tempat penyimpanan. Namun di dalam gua tersebut ada tangga, ada stalagmit, stalaktit. Batu hidup kan yang ada air netes. Tapi kayak keslak gitu ya? Iya. Nggak banyak kan airnya Banyak. ya? Oke, Di Dek. Di bawah itu banyak kristal. Kayak yang udah lama kan? Iya, udah lama. Jadi apa namanya? Belajar tuh jadi kayak berubah dari air karena sering ketutup ya. Tutup. Ada hawa, kurang hawa. Kristal. Harus banyak belajar lagi guys. Kelihatan bolosnya nih gue guys. Oke Dek. Ya. Iya. Nanti kita lanjut bakal ke makamnya. Langsung ke makam. Oh nanti. Maksudnya nanti kita bakal bicara soal makamnya yaitu makam Prabu di Muntur. Nah untuk episode malam ini sekali lagi aku ucapin makasih banyak banget buat Ade. Iya. Benar-benar malam ini semoga banyak juga ngasih banyak wawasan buat teman-teman ya. Iya. Bahwa sejarah itu benar-benar sangat Penting. Nah, Ade boleh deh ngasih tahu sama teman-teman harus gimana sih cara kita mendalami sejarah itu seperti apa? Barangkali ada yang mau sampaikan gitu ke teman-teman. Ya, cuma sedikit sih kalau buat motivasi ataupun jangan buat anak muda kan sering-seringnya itu sekarang main HP. Banyaklah membaca, perbanyak literasi, kemudian jangan lupakan leluhur. Oke. Jadi kita ingat pada prasasti amanat atau amanat Galuh Hananguni Hanamangke, tanah Hananguni tanah Hanamangke. Tidak ada sekarang kalau tidak ada zaman dulu. Oke, mantap banget. Makasih banyak ya Dea. Iya, sama-sama. Oke guys, thank you for watching video. Jadi konten Lesti 3 Dimensi ini semoga kedepannya semakin bisa membawa apa Dek? Barokah, berkah ya Allah. Aku udah capek banget ya Allah. Amin. Pokoknya bisa membawa hal-hal yang positif buat kalian semua. Iya. Salam 3 Dimensi. Thank you.